Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundahu, wa ahzama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, mukhlishina lahu-d-din, walau karihal kafirun. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin menjadi kalimat yang paling tepat kita ucapkan pada momentum mulia di pagi hari ini. Pasalnya Allah masih terus mengalirkan nikmat yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Di antaranya nikmat kesehatan, sehingga kita bisa hadir dan menikmati kebahagiaan Idul Fitri bersama orang-orang yang kita cintai. Banyak dari saudara-saudara kita yang tidak bisa merasakan aura dan kebahagiaan Lebaran karena sakit atau sudah dipanggil terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadapnya. Semua ini harus kita syukuri agar kita tidak termasuk dalam golongan orang-orang yang kufur nikmat dan juga menjadi orang-orang yang menyesal karena nikmat-nikmat ini dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mampu merasakan penting dan manisnya nikmat Allah ketika nikmat itu sudah tidak lagi bersama kita, seperti anugerah kesehatan yang kita rasakan pada hari ini. Akan semakin terasa nikmatnya ketika sakit sudah menghampiri kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, mari kita juga terus menguatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang merupakan tujuan utama sekaligus sebuah dari perintah puasa di bulan Ramadan, sebagaimana ditegaskan dalam ayat Al-Qur'an yang sangat masyhur tentang perintah puasa, yakni a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Sehingga dengan ini bisa dikatakan bahwa hari ini setelah kita melaksanakan ibadah puasa dengan iman dan kepasrahan diri kepada Allah, maka sikap-sikap ketakwaan sudah seharusnya bersemayam dalam diri kita. Sikap itu diantaranya adalah keteguhan hati untuk menjalankan segala perintah Allah, menjauhi segala larangannya. Jemaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah, momentum Idul Fitri kali ini kita juga menjadikan waktu yang tepat bagi kita untuk mengumandangkan takbir sebagai wujud mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Allah lah zat yang paling besar, tidak ada yang lebih besar darinya. Allah lah yang paling berhak atas segala apa yang terjadi di alam semesta, termasuk apapun yang terjadi pada diri kita. Kita adalah makhluknya, ciptakan dari tanah yang proses penciptaannya
memberikan pelajaran mendalam bagi kesadaran tentang siapa kita, di mana kita, dan akan kemana kita. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 12, sungguh kami telah menciptakan manusia dari sari pati yang berasal dari tanah. Kemudian dilanjutkan dengan ayat 13, kemudian kami menjadikan air mani di dalam tempat yang kukuh atau rahim. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan keagungan dan kekuasaannya, memproses terbentuknya jasad dan ruh kita di ayat yang ke-14. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang mengandungkan darah, lalu sesuatu menggantungkan itu kami jadikan segumpal daging, lalu segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami jadikan bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikan makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, sebaik-baiknya pencipta. Jemaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 3 ayat ini menyadarkan kita untuk kembali merenungkan betapa agungnya Allah Subhanahu wa taala, betapa lemahnya kita. Jika kesadaran ini kita tanamkan dalam jiwa kita, maka bisa dipastikan akan senantiasa patuh dan takut karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari 3 ayat ini kita harus menyadari bahwa kita semua berasal dari Allah dan akan kembali kepadanya. Kita berawal dari kondisi yang lemah dan akan kembali menjadi lemah. Kita akan melewati sebuah siklus yang berasal dari tidak ada dan akan kembali kepada ketiadaan kembali. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kaifa takfuruna billahi kuntum amwata fa ahyaakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un." Bagaimana kamu ingkar kepada Allah padahal kamu tadinya mati, lalu Dia menghidupkan kamu, kemudian Dia akan mematikan kamu, Dia akan menghidupkan kamu kembali, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Quran surah Al-Baqarah ayat 28. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah, takbir, takmid, tahlil yang kita kumandangkan dari lisan kita di hari yang fitri yang harus kita tancapkan juga dalam hati kita. Takbir yang membesarkan nama Allah harus serta-merta mengecilkan nafsu dan kesombongan kita semua. Takbir tanda kebahagiaan Idul Fitri harus serta-merta menjadi tanda perubahan untuk menjaga kesucian ini. Takbir Idul Fitri harus tumbuh dari dalam hati untuk menjadi pujian terbaik bagi penguasa alam semesta. Karena itu, jamaah sholat Idul Fitri yang dirahmati Allah, jadikan Idul Fitri kali ini sebagai renungan suci kebesaran Allah Subhanahu wa taala, sekaligus tekad untuk menjaga kesucian diri setelah melalui kawah candra di muka, perjuangan dan pendidikan di bulan Ramadan. Kita harus mampu menjadi pribadi yang paripurna setelah gemblengan puasa 1 bulan penuh. Dalam puasa kita diajarkan menahan diri untuk tidak makan dan minum, sehingga setelah puasa jangan lagi kita memakan yang bukan hak kita, dan puasa kita terbiasa dengan bibir kering karena kehausan, mata kita sayu karena keletihan, dan perut kita kosong menahan lapar. Sehingga jangan sampai ke depan kita tangan kita kotor karena berbuat zalim kepada orang lain. Pada Ramadan kita yang bisa khusyuk dalam sholat, sehingga jangan lagi setelah Ramadan kita juga khusyuk merampas hak orang lain. Pada Ramadan kita lihat membaca, kita lihai membaca ayat-ayat Al-Quran, sehingga jangan sampai kita juga lihai merendahkan saudara kita yang lainnya. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tampakkanlah kepadaku kebenaran sebagaimana kebenaran, dan kuatkanlah aku untuk mengikutinya, serta tampakkanlah kepadaku kesalahan sebagai kesalahan, dan kuatkan pula untuk menyingkirkannya. Hadis riwayat Ahmad. Mari jadikan Idul Fitri kali ini Idul Fitri kita yang terbaik,
karena kita tidak akan tahu apakah kita akan bisa bertemu dengan Idul Fitri di masa yang akan datang atau tidak. Mari kita saling memaafkan dengan sesama atas segala dosa yang telah kita lakukan, semakin menguatkan kesucian kita. Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, keutamaan adalah bahwa engkau menghubungi orang yang memutusimu, engkau memberi orang yang tidak memberimu, dan engkau memaafkan orang yang menganiayamu. Mari kita saling memaafkan antara suami dan istri, serta saling memaafkan antara satu dengan yang lainnya, saling kunjung mengunjungi, sehingga kita dapat bersih secara lahir maupun batin. Terutama meminta maaf kepada kedua orang tua kita yang telah melahirkan kita ke dunia. Beruntunglah bagi yang masih memiliki kedua orang tua. Mereka adalah jimat yang harus kita jaga. Mereka lah yang telah berjasa dalam kehidupan kita dan menghantarkan kita meraih kesuksesan kehidupan dunia. Bagi orang tua yang sudah meninggal dunia, bukan berarti selesai bakti kita kepada mereka. Ziarahilah makamnya, berdoalah kepada Allah untuk mengampuni segala dosa dan menerima amal ibadahnya. Bukan harta, bukan jabatan, bukan pula materi dunia yang mereka harapkan dari anak-anaknya, namun untayan doa kebaikan para penerusnya lah yang mereka nantikan di alam kuburnya. Coba kita ingat kembali dan kita amati bersama, mungkin pada tahun yang lalu ataupun pada bulan Ramadan yang lalu kita masih berkumpul bersama dengan keluarga, masih berada dalam pelukan sang ibu, dan masih merasa cinta dan kasih sayang dari seorang ayah. Orang tua yang seraya menjadi cahaya dan kegelapan, jadi penuntun di kala kita jatuh, membina dan merawat kita, mulai dari kandungan sampai kita dewasa. Akankah kita menjadi anak yang tidak tahu berterima kasih? Akankah kita menjadi anak yang durhaka, yang tidak mau melihat senyum di bibir mereka, yang berkorban membina, merawat kita? Mohon maaf, mengapa kita menjadi anak yang terbaik, menjadi anak yang soleh dan solehah? Mengapa kita mendapatkan pendidikan yang terbaik? Mengapa kita mendapatkan rezeki yang barokah? Demikian itu tidak lain dan tidak bukan adalah berkat doa dari ayah dan ibu kita. Khatib mengetuk hati setiap iman yang hadir pada hari ini. Seluruh amal ibadah kita, sholat kita, puasa kita, infak kita, sedekah kita, zakat, dan bahkan haji dan umrah kita, seluruhnya tertolak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala jikalau ayah dan ibu kita belum meridhoi seluruh amal ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi anak yang durhaka yang hari ini selalu menyakiti hati kedua orang tuanya, mungkin beberapa hari yang lalu, mungkin beberapa bulan yang lalu, mungkin beberapa saat yang tahun yang lalu, kita pernah menyakiti hati kedua orang tua kita. Mungkin kita pernah memukul ayah dan ibu kita. Berapa kali kita mendobrak pintu, berapa kali kita menderita ayah dan ibu kita. Bahkan kita menjadi musuh dalam hidup dan kehidupan mereka. Semua yang hadir pada hari ini yang masih mampu menatap wajah ibu ayahnya, datanglah menatap wajah ibumu dan tetapkan kasih sayang. Yang masih mampu mencium jari jemari dari ayah ibunya, ciumlah tangannya sebelum keduanya tertimbun tanah, sebelum keduanya masuk ke alam kubur, alam barzakh. Seorang anak yang bakhil di hadapan Allah dan Rasulnya, kata Nabi, anak yang paling bakhil adalah yang tidak pernah mendoakan ayah ibunya, yang tidak mau merayat ayah ibunya. Kemudian sejenak tundukkan kepada seraya mengangkat tangan. Ingatlah orang tua yang telah melahirkan kita, membesarkan kita, yang tak kenal lelah. Sekarang mereka telah tiada, dan mereka mengharapkan doa dari kita yang masih hidup ini. Sebagai akhir khutbah ini, marilah kita bersama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga seluruh amal ibadah kita, puasa kita,
sholat kita, iktikaf kita, dan amal-amal lainnya di bulan Ramadan dan bulan-bulan sebelumnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga dosa-dosa kita baik sengaja ataupun tidak sengaja diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Serta semoga kita bersama-sama masyarakat, bangsa dan negara diberi aman dan sentosa dan dengan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah, demikian khutbah Idul Fitri yang mudah-mudahan bisa menjadi renungan suci kita di hari yang fitri ini. Semoga amal ibadah kita selama Ramadan dan hari-hari selanjutnya akan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dijadikan golongan orang-orang yang kembali suci dan meraih ketakwaan. Untuk mengakhiri khutbah pada hari ini, mari kita berdoa dengan seraya berharap bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu merahmati hidup kita, selalu memberkahi jalan hidup kita, selalu memberi solusi terhadap masalah-masalah yang ada pada keluarga kita pada hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, saat-saat yang syahdu ini kami segenap hamba-hambamu berkumpul bersimpul di tempat yang suci yang penuh rahmat ini, menyebut namamu yang agung, berzikir, bermunajat kepadamu dengan takbir, tahmid dan tahmid. Duhai Tuhan kami yang maha penyayang, sayangilah para ustaz, guru-guru kami, lindungi bimbinglah mereka, lapangkan rizkinya, kuatkan azabnya, berkati jalannya. Ya Allah, bersihkan hati dan jiwa ini dari hasad dan dengki, persatukan jiwa-jiwa ini dalam cinta karenamu dan ketaatan kepadamu. Jangan engkau biarkan setan musuhmu menggerogoti persaudaraan kami. Ya Allah, berilah bimbingmu untuk pemimpin negeri ini, agar dapat berlaku syariatmu di atas bumi yang tidak sejengkal pun melainkan milikmu. Duhai Allah yang maha menyelamatkan, engkau melindungi kami, engkau memberi petunjuk orang-orang yang bingung, engkau memberi kecukupan bagi orang-orang yang kemiskinan, engkau memberi ketenangan orang-orang yang gelisah. Ya Allah, yang sakit engkau sembuhkan, yang lupa engkau ingatkan, yang gelisah engkau tenteramkan, yang sedih engkau gembirakan, yang meminta engkau beri dan kabulkan. Ya Rabbi, ampunilah kami atas kekhilafan dan dosa kami kepada anak-anak kami, suami istri kami, belum mampu mendidik dan membahagiakan mereka. Ya Allah, yang mengetahui segala keburukan dan aib dan maksiat, ampuni seburuk apapun masa lalu kami, ya Allah. Tutupi seburuk apapun aib kami, ya Allah. Ya Rabb, karuniakan kami jasad yang terpelihara dari maksiat, ya Allah, terpelihara dari harta yang haram, makanan yang haram, perbuatan yang haram. Izinkan jasad ini pulang kelak jasad yang bersih, ya Allah. Ya Allah, bukakanlah lembaran-lembaran baru yang bersih, yang menggantikan masa lalu kami. Ya Allah, Tuhan yang maha penyayang, sayangi kami, ya Allah. Sayangi kedua orang tua kami, ya Allah, yang telah berpeluh lelah merawat dan mendidik kami, ya Allah. Ampuni setiap kata keras kami yang pernah keluar dari mereka, ya Allah. Ya Allah, ampuni sikapnya, ampuni sikap yang tak peduli kami atas mereka. Ya Allah, berikan kesempatan kami berbakti kepada mereka. Ya Allah, lembutkanlah hati mereka untuk kami, agar ridho mereka mengantarkan kami kepada ridho-Mu. Ya Allah, jika Engkau telah mengambil mereka ke haribat, basuhlah mereka dengan kelembutan ampunan-Mu, ya Allah. Ya Allah, bukakan pintu hati kami agar selalu sadar, ya Allah, bahwa hidup ini hanya mampir sejenak, bahwa Engkau tahu kapan ajal hidup kami. Jadikan sisa umur menjadi jalan kebaikan bagi ibu bapak kami, ya Allah. Jadikan kami menjadi anak yang saleh, dapat memuliakan ibu bapak kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin.
Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal azim yazkurkum fas'alhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahu akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.